adalah hari yang dahsyat. Sebentar kita akan dilayani dengan pesan kabar baik dari Ibu Noviana Budiman. Saya biasa panggil dengan Ibu Nana. Dia teman satu angkatan dengan saya di Karis. Dan dia beberapa kali sharing dengan saya bagaimana hidupnya diubahkan oleh firman yang begitu dahsyat. Ibu ini seorang yang luar biasa. Mari kita sambut, kita kasih oplos dulu ya, puji Tuhan. Silakan Bu Nana, akan memberkati. Selamat pagi teman-teman semua. Saya nggak pakai kacamata, saya pengen lihat berapa banyak yang saya kenal di sini. Banyak sekali kayaknya ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Jemaat TLW yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada Pak Dovi, Ibu Nini, dan komunitas TLW yang sudah berjemaat di gedung saya dan memberikan saya kesempatan hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Untuk kalian yang belum tahu, nama saya adalah Nana dan saya seperti Pak Dovi bilang adalah teman Bu Nini dan Pak Dovi dan juga yang lainnya Ibu Yeni di Charis Bible College. Ya, hari ini saya tadinya cukup bingung, saya mau menyampaikan apa, pesan apa gitu ya. Karena saya kan tahu di sini banyak sekali anak Charis ya. Dan saya pikir anak Charis ini pasti sudah sangat mengenal akan firman kebenaran gitu loh. Nah, tapi Tuhan menaruh pesan di dalam hati saya mengenai intentional living. Ya. Untuk kalian yang kurang paham apa itu intentional living itu adalah sebuah lifestyle ya yang kita hidupi dengan disengaja ya. Dengan disengaja apa? Yaitu dengan menyertakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Saya ini bukan seorang pendeta, saya ini adalah seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, seorang wanita karir, dan juga seorang pemimpin perusahaan. Ya, jadi job description saya tuh banyak banget setiap hari ya. Dan untuk berjalan dengan Tuhan nih, itu buat saya sendiri, saya harus secara intensional melibatkan Tuhan di dalam hidup saya, gitu loh. Saya lahir baru sekitar 7 tahun lalu di titik terendah hidup saya. Ya, pada saat itu saya berjumpa dengan yang namanya Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya nggak lahir di gereja, saya benar-benar kenal Tuhan Yesus itu dari firman-Nya. Nah, pada saat saya baru kenal Yesus, saya belum mengenal ya, saya baru tahu yang namanya Yesus. Saya itu hanya tahu bahwa Tuhan itu ada di luar saya, ya. Sekarang kita tahu bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita ya. Tapi pada saat itu Tuhan tuh ada di luar saya. Jadi pada saat saya memerlukan Dia, memerlukan bantuan Dia, ya dengan seenaknya saya manggil Dia gitu. Ibaratnya Tuhan tuh kayak Gojek, ya. Jadi kalau misalnya saya perlu, saya angkat telepon, saya berdoa, minta tolong gitu loh, ya. Tapi sebenarnya itu adalah banyak sekali orang-orang yang menganggap Tuhan seperti itu ya. Nah, berjalannya waktu saya sangat bersyukur Tuhan itu benar-benar menuntun saya dalam pengenalannya Dia. Gak lama setelah itu saya belajar di Charis ya. Jadi intinya adalah saya itu benar-benar kertas kosong, kertas putih dan benar-benar Tuhan menuliskan hidup saya di selembaran kertas putih itu untuk mengenal Dia. Dan saya bersyukur kenalnya di Charis ya, Pak Dovi. Nah, dalam kurun waktu saya belajar di Charis ini udah hampir 5 tahun.
mulai pelan-pelan saya mengenal Tuhan Yesus itu siapa, ya. Dan saya pernah dulu mungkin 10-13 tahun lalu pada saat mama saya meninggal, saya belum kenal Tuhan Yesus. Saya sempat nanya loh sama Tuhan, Tuhan kita nih hidup buat apa gitu ya. Dan ternyata fast forward 10 tahun saya baru tahu kita ini manusia diciptakan untuk apa. Ya. Kalian di sini apakah pernah bertanya seperti itu? Kita nih diciptakan untuk apa? Ya. Tentunya kalau kita belajar atau kita ke gereja, banyak yang bilang kita diciptakan untuk hubungan. Oke? Saya menemukan ayat ini di mana dibilang di Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Oke, di sini ada ya. Oke. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya. Jadi intinya adalah kita itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Oke? Nah, kenapa penting untuk diingat? Karena apapun yang kita hidupi sekarang di dunia ini, Tuhan memberi dari semua dari kemuliaan Dia. Kita lihat di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4:19 berbicara Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke. Nah. Terus setelah ini apa? Ya, saya itu orangnya karena mungkin saya di kantor ya. Jadi kerjaannya tuh target. Istilahnya untuk saya menyelesaikan satu pekerjaan, suatu proyek selalu saya harus benar mengerti gitu. Jadi pada saat saya membaca firman itu harus nyambung. Firman itu harus menjelaskan firman yang lain gitu. Kalau enggak saya bingung gitu, kayak ini apa sih, bingung gitu. Nah, terus saya membaca bahwa ternyata tuh Tuhan tuh ngomong loh, ada yang terpenting untuk Dia. Ya. Yang terpenting untuk Dia itu adalah apa? Kita buka di Markus 12, 29 sampai 31. Markus 12, 29 sampai 31. Maaf saya nggak bawa handphone saya nih, biasanya saya bisa lihat dari handphone sebentar ya. Oke, Markus 12, 29. Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Next. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke. Dan ayat berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oke, jadi saya pas ngelihat ini saya bilang oke, saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Terus di benak Tuhan yang paling dalam, inilah apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita. Ya, untuk mengasihi Dia dan untuk mengasihi sesama. Nah, terus saya bilang lagi, gimana saya bisa mengasihi Dia ya? Nah, kita hanya bisa mengasihi Tuhan apabila kita mengenal Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan, Tuhannya tuh seperti apa? Saya yakin di sini Pak Dovi, Ibu Nini dan teman-teman yang sudah pernah sharing di sini, kalian sudah sharing mengenai sifat-sifat Tuhan ya. Ya, dan saya berharap kalian di sini adalah jemaat yang sudah dewasa dalam kebenaran firman dan kalian sudah tahu sifat Tuhan itu seperti apa. Apabila belum tahu, enggak apa-apa. Saya kasih skenario yang paling gampang. Apabila kalian mau mencari pekerjaan, bos seperti apa yang
kamu dambakan? Pertanyaan ini kamu tanya ke semua orang seluruh dunia, jawabannya bisa dibilang sama. Bos seperti apa? Nomor 1 adalah bos yang bisa menghargai kamu sebagai karyawan. Ya. Kedua adalah bos yang peduli dengan kamu. Betul. Ketiga adalah bos yang pengertian. Terus. Bos apa lagi? Bos yang care, yang peduli. Dan yang terakhir saya bisa ngomong adalah bos yang trustworthy. Itu kasih banyak, itu pasti Pak. Ya. Adalah bos yang bisa dipercaya. Yang kamu bisa pegang janjinya. Bahwa akhir bulan gue pasti digaji. Gue pasti kasih bonus, benar bukan? Gue dikasih THR. Ya, nah kalau kita aja mau bos seperti itu, kamu bayangin gak sih Tuhan seperti apa yang kita mau kenal, yang kita mau sembah? Ya, kalau kalian belum yakin bahwa Tuhan itu menghargai kita, Dia peduli dengan kita, mohon kalian spend time dengan Tuhan and pray to God. God, show me how much you love me. Oke, gak usah muluk-muluk, gak usah 24 jam atau apa, enggak. Just say that prayer. Oke, nah sekarang setelah itu saya setelah mengenal Tuhan, saya mengasihi Dia, saya harus mengasihi sesama, and then what's next? Ya, what's next? Cara saya berpikir tuh seperti itu, supaya saya bisa mengerti. Ya, terus saya melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang full of action. Ya, begitu besar kasihnya kepada dunia, itu sifatnya Dia kan. Actionnya Dia apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya kita diselamatkan. Oke, dan saya melihat betapa bumi dijadikan dengan sangat sempurna. Saya bilang, gila nih Tuhan gue ini benar-benar gak main-main ya. Kayak dia tuh benar-benar apa yang Dia perbuat itu sangat-sangat intentional. Ya, saya lihat nih di Message Bible. Saya ada satu slide, tolong ditampilkan ya Damai ya. Ya, ini adalah Message Bible. Sayangnya hanya di dalam bahasa Inggris, kalian bisa lihat di bahasa Indonesianya. Ini dari Matius 6, 30 sampai 34 saya bacakan ya. Bagus sekali. If God gives such attention to the appearance of wildflower, most of which are never even seen, don't you think He will attend to you, take pride in you, and do His best for you? What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over these things, but you know both God and how He works. Kita underline ya. But you know both God and how He works. Steep your life in God's reality, God's initiative, God's provision. Don't worry about missing out. You will find all your everyday human concerns will be met. Give your entire attention to what God is doing right now. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Okay? Kita bisa lihat di sini betapa God is very intentional. Bayangin nggak? Dia bisa menciptakan ini yang namanya bunga-bunga di ladang, ya, bunga-bunga liar yang orang-orang belum tentu lihat juga gitu loh, ya. Yang mungkin minggu depan juga mati gitu ya. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu sangat intentional. Nah, yang saya mau underline hari ini adalah you know God and how He works. Jadi apabila sekarang kita mau berjalan dalam hidup kita ya, kita mau intentional, bagaimana caranya? 2, yaitu kita harus mengenal Tuhan, Tuhan yang seperti apa.
dan bagaimana caranya dia bekerja. Oke, teman-teman, caranya Tuhan bekerja itu sangat berbeda dengan caranya dunia bekerja. Ya, kalau kalian ada di Charis di level 2, kita belajar mengenai the law of the kingdom. Ya, saya tidak akan membahas itu. Nah, tapi sekarang adalah mengenal Tuhan. Saya ini sudah memberikan hidup saya 100% kepada Tuhan. Karena saya ini capek dibohongin sama agama, dibohongin A, I, U, E, O gitu ya. Capek banget. Jadi pada saat saya mencari kebenaran, saya benar-benar mencari kebenaran. Dan pada saat saya mendapatkan Tuhan dan Juru Selamat itu, saya dengan intentional saya bilang, Tuhan, nih ya, ini hidup saya kasih hidup saya untuk kamu. Seperti yang Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, seperti tadi saya bilang kepada kalian, job description saya banyak. Oke, tapi pada saat saya lahir baru, saya tahu saya adalah anak Allah. Ya, dan saya ini hanya anak Allah yang berprofesi sebagai wanita, ibu, istri, wanita karir dan segala macam. Ya, tapi hidup saya ini adalah anak Allah yang berprofesi untuk apa? Untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang saya pegang setiap hari. Pada saat saya buka mata, pada saat saya dandan, pada saat dimana saya lagi sebelum saya pergi kerja setiap hari, saya selalu ngomong sama Tuhan. Secara intensional, Tuhan hari ini apapun yang saya kerjakan, mohon Tuhan sertai saya, berikan saya ide, ungkapkan apa yang Tuhan mau jalankan dalam hidup saya, dan yang paling penting Tuhan, yang paling penting, how can I serve today? Ya, nah, jadi kalian paham sedikit ya mengenai intentional living itu seperti apa. Paling gampang deh pagi-pagi hari biasanya, saya tuh kalau hari Senin itu seperti banyaknya dari kalian yang bekerja di kantor, biasanya pasti ada yang namanya meeting mingguan ya, meeting mingguan, weekly meeting. Saya itu benar-benar sebelum masuk ke dalam ruang meeting, saya lihat agenda saya bikin agenda, saya emang suka tuh bikin agenda tuh, saya custom sendiri. Agenda saya itu ada tulisan dari Amsal yang meluruskan jalanmu itu. Amsal berapa Pak? 6 ayat 7 ya? 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Sengaja saya tulis ini, saya tempel di mana-mana, di kantor saya, di agenda saya, untuk mengingatkan saya pada saat saya membuat keputusan, pada saat saya menangkap ide-ide, pada saat saya harus berkomunikasi dengan karyawan saya. Ya. Jadi inilah yang saya jadikan bukan pedoman ya, kayak suara Tuhan yang selalu saya pegang setiap hari. Oke, nah terus setelah itu what's next? Saya mulai berasa nih waktu saya berjalan dengan Tuhan. Kan di Alkitab suka tulis ya, Alkitab tuh suka mengartikan hidup itu seperti perlombaan. Life is like a race. Ternyata benar juga ya. Kadang tuh kita suka ngos-ngosan loh. Kayaknya ya, kalian tahu lah yang paling besar adalah ntar COVID lah, ntar bentar lagi hepatitis lah, apalah. Belum nanti di kantor inilah itu. Saya sampai bingung, gila ini benar-benar gue ngos-ngosan loh setiap hari. Gitu loh. Ya. Nah jadi bagaimana kita bisa menanggapi kehidupan ini sebagai anak Allah? Ya, bagaimana kita bisa menjalani
Apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kita kelola di dalam hidup ini. Ya, kita harus tahu cara Tuhan, cara kerajaan surga itu bekerja seperti apa. Ya, banyak sekali teman-teman kita dengar di luar sana nggak punya duit, ya kan? Kalau nggak punya duit, biasanya orang utang, biasanya orang minta-minta. Sedangkan kita sebagai anak Allah, kita tahu bahwa karya salib sudah sempurna, di mana semua anugerah, semua spiritual blessing, semuanya sudah kita terima. Ya, tapi sorry to say this, but this is the truth. Anugerah Tuhan itu nggak otomatis. Ya, sangat tidak otomatis. The only way kita untuk enjoy all the grace adalah apa? Kita meraih dengan iman. Tapi iman seperti apa? Ya. Saya pada saat saya belajar Alkitab, ya saya mengerti doktrinnya. We are saved by grace through faith. Tapi iman seperti apa? Ya. Kalau buat saya, iman kita tuh harus aktif. Apa yang dimaksud dengan aktif? Saya melihat nih si Petrus gitu ya, dia bisa jalan di atas air ya. Terus saya mikir gitu, ini teman-temannya yang lain ya, yang berdiri di belakang gitu, dia bisa jalan di atas air juga apa enggak? Imannya sama gitu loh. Ya. Tapi karena si Petrus itu dia punya iman aktif, dia mau menanya Tuhan Yesus dan dia mau melangkah, disitulah terjadinya mujizat, disitulah dia bisa berjalan di atas air. Begitupun kodrat kita sebagai anak Allah. Ya, sudah seharusnya dan sepantasnya hidup kita ini adalah hidup yang berkemenangan. Tapi caranya bagaimana? Ada caranya, yaitu work in God's system. Makanya saya bilang yang belum pada ke Keris, mohon ke Keris. Jadi kalian bisa belajar gitu loh. Saya pun jadi belajar ya di Keris. Ya benar ya Pak Dovi, Bu Nini ya. Nah, oke, jadi mengenai yang kita nggak punya uang. Kalau di dunia kita minjem, kita kredit, kita minta-minta ya. Tapi kerajaan surga bilang apa? Dia sudah memberikan anugerahnya, terus kita responnya gimana? Kita memberi. Maka engkau akan diberi. Itulah cara Tuhan bekerja. Itulah caranya kerajaan Tuhan bekerja. Ya, dan Tuhan bilang loh, tes aja kalau nggak percaya. Oke, jadi kita bisa berjalan dalam sistem surga, dalam sistem kerajaan surga pada saat kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk lebih lagi mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Karena kalau nggak sayang loh, kita tuh udah menerima semuanya, tapi kita nggak menikmatinya. Sayang banget nggak? Sayang kan? Kalau buat saya sih sayang. Saya tuh orangnya yang, kalau orang Singapura bilang, saya tuh orangnya tuh pengen kiasu tau nggak? Pokoknya saya pengen tahu semuanya gitu loh. Nah, sekarang saya mau sharing sedikit ya. Saya nih sekitar 6 bulan lalu ada Pak Imam nggak? Cidesi nggak ada Pak Imam ya? Ada di belakang ya. Saya harus sangat terima kasih kepada Pak Imam loh. Pak Imam mengenalkan saya kepada Pak Hadi dan Ibu Johana sekitar 6 bulan lalu ya Pak Hadi ya. Nah, saya nih orangnya tuh apapun yang saya kerjakan harus ada sistemnya. Mungkin ibu-ibu rumah tangga paling tahu nih, pagi-pagi melek, sikat gigi, siapin sarapan, masukin cuci baju dan terus sampai malam. Ya benar ya Bu Ripka ya, ada sistemnya ya. Saya kalau bekerja juga seperti itu. Nah, tapi ternyata selama 20 tahun saya kerja, saya mulai curiga nih, aduh kayaknya nih sistem saya nih udah cukup outdated nih. Udah cukup kayaknya harus saya perbaharui gitu loh. Nah, puji Tuhan Pak Imam mengenalkan saya kepada Bapak Hadi dan Ibu Johana ini yang membantu saya dalam mementor saya untuk memanage, mengelola perusahaan saya dengan baik. Ya, saya banyak belajar mengenai people management, mengenai corporate planning, mengenai corporate strategic planning dan semuanya itu. Ya,
Dan benar-benar puji Tuhan hasilnya dan buahnya semua sudah terlihat. Ya, ini adalah sistem dunia teman-teman. Oke, nah jadi yang saya mau tekankan, ingat kita di dunia ini siapa yang menguasai dunia. Kita tahu ya siapa yang menguasai dunia ya. Oleh sebab itu Roma 6 ayat 16 mengatakan seperti ini. Kepada siapa kita tunduk, kita menjadi hamba itu. Ya, kita harus benar-benar paham dunia ini ada di bawah kuasanya siapa. Ya, bukan kuasanya Tuhan loh. Ya, karena dunia ini adalah dunia yang jatuh sampai nanti Tuhan datang kembali. Oke, jadi apapun yang kita lakukan, apapun keputusan yang kita buat, kita nggak boleh setengah-setengah. Kita nggak bisa bilang kita sayang Tuhan, tetapi keputusan yang kita ambil semuanya meninggikan si musuh, ya. Oke. Next adalah saya ingin menyentuh sedikit dengan yang tadi Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Kan pertama kita bilang kasihilah Tuhan, yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Ya, itu kan perintahnya Tuhan Yesus ya yang udah saklek ya. Nah, terus terang di dalam mengasihi sesamamu ini buat saya nih cukup challenging. Kenapa? Karena pada saat kita mengasihi Tuhan itu tuh gampang karena Tuhannya diem, dia nggak protes, dia nggak banyak suara gitu ya. Tapi pada saat kita harus mengasihi sesama, love your neighbor, oh my goodness. Ya kita belajar itu yang namanya banyak sekali sandpaper, people apa segala macam ya. Dan tapi tetap saya mau komit sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan bilang kasihilah sesamamu, saya akan belajar. Ya, karena saya itu memang selalu ingin bertumbuh. Saya selalu tiap tahun tuh kalau di kantor saya selalu mengadakan dan saya selalu himbau kepada teman-teman, ayo kita tahun ini kita mau bertumbuh kemana? Ya, karena pada saat kita di dalam hidup ini nih, pada saat kita berdiri aja seperti ini nih, ya, itu sebenarnya kita dalam posisi turun seperti kayak eskalator. Ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya berdiri begini, itu otomatis kita akan turun seperti eskalator. Kenapa? Karena bumi ini terus, dunia ini terus progressing. Ya, jadi penting, sangat penting sekali untuk kita bertumbuh. Kita bisa lihat di Lukas, kita lihat di Lukas 2:52. Ya, Lukas 2:52 bilang Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, pada saat Tuhan sangat menghargai, sangat mengasihi kita semua, kita pun harus mengasihi sesama kita loh. Sesusah apapun, tapi kita tahu bahwa kita pasti bisa. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan disempurnakan. Yang penting posisi hati kita ini mau apa enggak, because it's a choice. Ya. Nah, kenapa kita harus love our neighbors? Kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Ayatnya bilang kita harus menjadi garam dan kita harus menjadi terang. Kita enggak boleh jadi batu sandungan. Ya, kalau enggak Tuhan Yesus mati di kayu salib itu sia-sia banget. Dia menebus kita untuk kita berantem dengan orang gitu ya. Kayaknya ya biarpun dia panjang sabar gitu ya. Tapi kalau saya jadi Tuhan, aduh kesian banget sih gitu ya. Aduh dia tuh udah mati buat kita di kayu salib loh. Ya, jadi memang tujuan kita adalah untuk menjadi garam dan menjadi terang. Oke. Pada saat Tuhan mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi sesama. Kita tahu itu semua ya. God loved us first. Nah, apabila kalian belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum berjumpa dengan kasih Tuhan, kalian bisa minta.
Tapi apabila hati kamu sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, disitulah baru kita bisa melayani, kita bisa mengasihi sesama kita. Oke, biar kasih Tuhan itu yang nanti menjamah, mengalir kepada setiap kebutuhan dari teman-teman kita semua. Oke, nah yang kalian harus tahu adalah pada saat kita menemukan orang-orang yang agak sulit ya untuk dijadiin teman gitu ya, kita harus lihat dari kacamata Tuhan. Jesus came to heal the broken heart. Banyak dari orang-orang yang, saya nih mau ngomong gak apa-apa sih ngomongnya, yang annoying tau gak? Ya bahasanya saya tuh annoying, kayaknya yang gitu ya. Itu bisa dibilang kebanyakan karena mereka ada sesuatu di dalam jiwanya, akarnya yang harus diberesin. Ya. Jadi kita juga jangan terlalu baper, kita jangan terlalu sensitif gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat dari kacamata Tuhan. Oke. Nah, saya tulis di sini. We can love everyone and treat everyone with kindness and respect. But we must be selective who we allow in our inner circle. Oke, Tuhan ini nggak salah loh, karena Tuhan Yesus pun ya dia berdoa dan dia milih 12 orang loh untuk jadi muridnya. Oke, tapi mohon jangan disalahartikan bahwa kita itu milih-milih teman atau apa, enggak ya. Jelas Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Oke, nah kenapa saya bilang you have to be selective in your inner circle. Kita ke Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20 bilang siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oke, Amsal 12 ayat 26, kalau bisa Inggrisnya lebih bagus. Amsal 12, 26. New King James gak apa-apa. Okay. The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduce them. Orang benar yang mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Si Greg Moore ada tulis di bukunya, Show me your friends and I'll show you your future. Ya. Nah, pada saat kita dikasihi atau kita dibikin kecewa dengan orang ya, sebaiknya kita mulai belajar nih. Saya belajar ini dari bukunya Greg Moore ya. Kenapa kita kadang bisa merasa dikecewakan atau dikasihi? Karena kita suka memberikan ekspektasi lebih dari orang. Ya, kita mengharapkan lebih dari orang. Nah, kita bisa dibebaskan dari itu apabila kita tidak mengharapkan apapun dari orang, but be grateful and gracious to everyone. Ya, ini pun saya belajar, ini pun saya benar-benar secara intention saya belajar untuk bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Karena terus terang, saya itu orangnya paling gak tahan dengan orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Kalau dulu selalu saya tinggalkan gitu, tapi Tuhan kan selalu ngomong di kuping kita ya. Jadi tentunya kita gak bisa ignore, kita gak bisa mengabaikan apa yang dia ngomong. Jadi saya dengan intentional benar-benar saya harus belajar gitu loh. Ya, nah. Terus kalian juga tahu ya di 1 Korintus bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang buruk ya. Nah, jadi teman-teman kita semua bersama-sama, berfellowship bersama itu akan menajamkan seperti besi menajamkan kita ya. Intinya adalah kita akan menjadi lebih tajam. Itu adalah intinya. Ya, nah, a word of encouragement, Matius 5 ayat 7.
Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ayo kita semangat untuk lebih bisa giving grace ya. Kita kan sudah menerima grace nih, semua anugerah dari Tuhan. Ayo kita mencoba untuk memberikan grace juga kepada sesama dari kita ya. Oke, kalau enggak mungkin gitu loh. Kita hanya mendapatkan tanpa kita bisa memberi lagi. Itu bukan cara kerajaan surga bekerja. Oke, this is what, ini yang seperti tadi saya bilang, this is intentional living. Kita harus tahu cara sistemnya Tuhan bekerja seperti apa. Oke, sepertinya sudah waktunya ya. Sudah waktunya ya Pak Dovi ya? Belum. Kayaknya udah deh, tadi saya lupa loh, tadi saya mulai jam berapa. Oke. Nah, jadi teman-teman saya berharap bahwa sharingan pesan saya hari ini bisa kalian tangkap ya. Saya ini orangnya sangat praktikal, jadi pada saat saya benar-benar mau membuat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya benar-benar harus mengenal Dia, hatinya Dia, dan Tuhan tuh mau apa untuk hidup saya, gitu loh. Ya, karena kita semua ini punya rencana yang sangat besar ya yang sudah Tuhan tetapkan. Mazmur 139 mengatakan bahwa hari-harimu ditulis di kitabnya Tuhan. Kamu bayangin gak sih setiap hari nih Tuhan nih dia punya buku gitu ya, namanya Ibu Heni itu ya. Terus dia tulis nih tanggal segini Bu Heni ngapain, jam segini ngapain, bayangin gak? Luar biasa kan Bu Heni, ya kan? Jadi jangan sia-siakan harimu ya, terus gelendotan sama Tuhan, terus tanya Tuhan kita mau kemana, terus tanya Tuhan bagaimana kita bisa melayani. Dan saya percaya we will finish this race ya, dan semua yang kita kerjakan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Benar ya? Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya ingin berdoa sedikit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa ada di komunitas Selway. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk hidup kalian semua. Dia yang meluruskan jalanmu, Engkau adalah kepala dan kalian bukan ekor. Amen. Ya Tuhan yang membuka barisan depan, menutupi barisan belakang kalian, dan menudungi Engkau semua dengan kepak sayapnya. Semua yang Engkau kerjakan akan berhasil dan hidupmu berkemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.